Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judulnya Silsilah Kain. Diambil masih tetap dari buku 1, Silsilah Kain ya. Oke. Eh, Setelah kejatuhan dan diusir dari Taman Eden, Adam memperanakkan Kain dan Habel. Meskipun keduanya lahir dari benih yang sama, kehidupan dua orang ini beda, sangat berbeda. Sementara Habel itu memperlihatkan kehidupan yang beriman, Kain memperlihatkan rupa dari seorang yang meninggalkan Allah. Nah, Bro, sorry maaf. Suaranya boleh tolong gedean nggak? oke. Tes. Kalau sekarang gede nggak? Oke. Cukup gede ya. Nah, jika Adam merenungkan kehidupan dari kehidupan iman Habel dan merenungkan kehidupan iman Kain secara mendalam, Adam itu akan dapat apa ya? Bercermin melalui kehidupan iman anak-anaknya. Maka Adam akan menyadari kenyataan dirinya sendiri. Lewat anak-anaknya, Adam bisa lihat kenyataan dirinya sendiri. Oh, bukankah sifat Kain itu dan sifat Habel itu dua-duanya itu ada di dalam diri saya? Nah, jadi melalui Habel, Adam bisa melihat rupa dirinya yang taat, rupa dirinya yang percaya kepada Allah, rupa dirinya yang beribadah kepada Allah dengan iman. Tetapi lewat Kain, Adam juga bisa melihat rupa dirinya yang nggak percaya atau beribadah kepada Allah dengan setengah hati. Jadi lewat Kain pun Adam bisa bisa merasakan betapa sakitnya hati Allah waktu dia bunuh Habel kan. Sakit hatinya. Hati Adam pasti sakit kan, kehilangan anak. Dia jadi mengerti, oh Allah tuh kehilangan anak tuh sakit seperti itu kali. Memperlihatkan bagaimana rupa diri Adam sendiri yang kehilangan iman waktu di Taman Eden kan. Oh dulu waktu Allah taruh aku di Taman Eden, Allah kasih aku dua jalan. Jalan iman, tapi yang aku tempuh jalan ketidakpercayaan. Nah sekarang di luar Taman Eden pun kepada dua anakku sekarang dibentangkan dua jalan. Ada dua jalan yang sama. Bagi Kain dan Habel itu ada dua jalan yang sama. Jalan ketidakpercayaan sama jalan iman. Nah, Habel itu anak kedua Adam ini, arti namanya tuh sia-sia atau hampa. Jadi arti Habel tuh sia-sia atau hampa. Kenapa Kain, anak pertama, memiliki arti nama yang begitu beriman? Telah mendapatkan kan artinya kan. Tetapi anak kedua artinya begitu berlawanan. Apa sih yang terjadi atau apa yang dialami Adam dalam hidupnya selama dia punya Kain sampai namain anak yang kedua ini sia-sia atau hampa? Kita nggak tahu pasti. Mungkin Kain yang selama ini dianggap sebagai penggenap janji keturunan perempuan mungkin telah menjalani kehidupan yang membuat ayahnya pikir manusia itu sia-sialah, hampa. Tapi kita nggak tahu pasti. Yang jelas lewat peristiwa korban persembahan, Kain bunuh Habel. Kain menempuh jalan ketidakpercayaan. Nah, minggu lalu tuh kita selidiki alasan Kain menempuh jalur ketidakpercayaan. Alasannya apa? Nah, hari ini kita akan merenungkan lewat lanjutan catatan di Kejadian 4 ya. Nah, Kejadian 4 tuh pertama-tama mencatat tentang uh, Allah yang menegur Kain. Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini hukuman yang berat. Kalau Adam itu harus berpeluh, berkeringat untuk mengusahakan
Tapi kalau si Kain nggak akan memberikan hasil yang sepenuhnya. Nah, atas hukuman ini, Kain protes, kata Kain kepada Tuhan, ayat 13. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini kata si Kain. Terus Allah kasih dia tanda. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tuhan memberikan tanda kepada Kain, dan dengan tanda itu Kain pergi. Ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Nod itu sendiri artinya tuh pengembara ya. Nah, jadi setelah ayat 16 ini, permulaan kisah Kain yang pergi dari hadapan Tuhan. Kita catat, rangkumkan kehidupan Kain setelah ia meninggalkan Allah di dalam sebuah silsilah. Silsilahnya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri di Kejadian 4, mulai dari ayat 17 sampai ayat 24. Ada 7 keturunan. Sampai Lamek tuh, dari Kain tuh 6 keturunan, terus kemudian keturunan ke-7 tuh anak-anak Lamek. Ada Henok, Irat, habis itu Mehuyael, Metusael, Lamek. Di ayat 18 tuh jelasin tentang bagaimana dari Kain tuh muncul Lamek. Nah, kemudian dari ayat 19 tuh diberi keterangan. Di dalam silsilah yang padat, sempat-sempatnya dijelaskan tentang Lamek. Dia punya 2 istri, yang satu namanya Ada, Izila, terus anak-anaknya siapa, pekerjaannya apa. Terus ayat 23, berkatalah Lamek kedua istrinya itu Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Terus dicatat seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat catatan silsilah Kain ini, ada beberapa ciri yang kita bisa temukan. Yang pertama, sifat dosa itu mengalir. Jadi kalau Kain itu berdosa membunuh adiknya, keturunan yang ke-6 dia pun si Lamek juga bunuh orang. Kalau lihat bahasa aslinya, karena ia melukai aku. Sebenarnya memukul aku sampai bengkak itu sebenarnya luka ringan gitu. Luka yang ringan, tapi si Lamek bunuh. Jadi di dalam keturunan Kain tuh aliran dosa tuh terus mengalir. Kemudian di dalam silsilah ini sama sekali nggak ditemukan kata Allah atau perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Nggak ada. Terus yang nggak ada apalagi? Umur mereka, berapa lama mereka punya anak, umur berapa mereka punya anak, umur berapa mereka mati, kejadian-kejadian penting dalam kehidupan mereka tuh nggak dicatat sama sekali. Dan silsilah ini berakhir pencatatannya sampai anak-anak Lamek. Habis. Nggak dicatat lagi. Sementara kalau kita lihat silsilah Alkitab yang lain, itu dijelaskan tahunnya, bahkan ngalir terus sampai Yesus Kristus. Nah, silsilah ini kalau saya rangkumkan jadi sebuah tabel, jadi seperti ini. Ini silsilahnya begini. Simple kok. Kain, Henok, Irat, Mehuyael, Metusael, Lamek. Lamek punya 4 anak dari 2 istri. Yabal, Yubal, Tubal Kain, sama Naaman. Nah, hari ini kita mau bahas ini. Dari silsilah ini, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama ya, hanya pada Kain terdapat pilihan untuk meninggalkan Allah atau mengikuti Allah. Saya ulangi sekali lagi. Hanya pada Kain terdapat pilihan untuk meninggalkan Allah atau mengikuti Allah. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya begini, Adam itu mewariskan iman kepada Kain. Tapi apakah Kain mewariskan iman? Apakah keturunan Kain memiliki firman? Enggak. Yang mereka miliki apa? Tanda, warisan tanda dari Allah. Oleh tanda ini kami dan keturunan kami itu dilindungi Allah. Kalau baca tadi di yang Lamek katakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Dari mana Lamek tahu? Itu kan kejadian 1, 2, 3, 4, 5 generasi di atas dia. Memang kita tahu apa yang terjadi kepada 5 generasi sebelum kita. Di dalam generasi-generasi ini, ada yang disampaikan. Kain sampaikan ke Henok, Henok sampaikan Irat, Irat sampaikan Mehuyael, terus sampai ke Lamek. Apa? Tanda. Ini tanda Tuhan menyertai kita. Barang siapa yang membunuh kita, atau melakukan sesuatu kepada kita, dibalaskan 7 kali lipat, kata mereka gitu. Allah, kalau ada pernyataan Allah tidak di pihak kami, mana mungkin? Tandanya aja ada sama kami. Coba kalian, apakah kalian ada tanda seperti tanda yang Allah berikan kepada kami? Mungkin keluarga mereka akan berpikir seperti ini. Sedangkan apa yang tidak ada dalam kehidupan mereka? Pewarisan firman. Itu nggak ada. Karena nggak ada pewarisan firman, hasilnya tuh nggak ada pengenalan yang benar akan Allah. Akhirnya, mereka menjalani kehidupan yang tanpa bisa berhubungan dengan Allah. Hanya taunya efek dari Allah itu apa? Tandanya. Efek dari tanda itu apa? Apa sih kegunaan tanda itu, dan apa keuntungannya bagi kami? Nah, pertanyaannya, apakah keturunan-keturunan Kain, mulai dari Henok sampai ke Lamek, sampai ke Yubal, Yabal, itu ya, terus menjadi orang yang demikian karena mereka meninggalkan Tuhan? Tidak. Untuk bisa meninggalkan harus pertama-tama ngapain? Harus bersama-sama dulu. Untuk bisa meninggalkan, terlebih dahulu harus bisa bersama-sama. Harus bersama-sama dulu. Kain meninggalkan Allah, itu benar. Kenapa? Karena Kain awalnya bersama-sama dengan Allah, beribadah kepada Allah. Tapi dia meninggalkan Allah. Tapi keturunannya itu nggak pernah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena memang dari awal, mereka tuh nggak pernah sama-sama dengan Allah. Silsilah ini, keluarga Kain ini, didirikan setelah Kain meninggalkan Allah. Maka, apa yang akan diajarkan Kain kepada keturunannya? Kalau kita lihat dari arti nama Henok anaknya ya, arti nama Henok itu guru, atau prakarsa, atau dedikasi. Kalau seseorang mendedikasikan sesuatu, atau jadi guru, atau memulai sesuatu, memprakarsai sesuatu, itu Henok namanya. Henok, memprakarsai. Dicatat, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Henok adalah buah pertama dari Kain, buah pertama dari orang yang meninggalkan Allah. Dengan membangun sebuah kota dan menamain kota itu Henok, yang artinya guru atau prakarsa ya, itu artinya Kain memprakarsai kehidupan yang sukses tanpa Allah. Mana janji rumput tanah nggak akan menghasilkan, ini kita bangun kota loh, dan kota itu nama anakku loh. Berarti kan di dalam kota itu kesuksesanku tuh unggul sampai diakui. Dengan bergabung menjadi satu, manusia tuh bisa hidup tanpa Allah dengan membangun suatu kota. Kita bisa kok, ini kita buktinya, ini Henok buktinya. Kota Henok ini buktinya. Henok tuh menjadi guru bagi orang-orang yang mengajarkan ketidakpercayaan dan pemberontakan pada Allah. Maka pasti Henok ini terkenal kan? Namanya nama kota gitu, terkenal. Nah, tapi
kehidupan yang seperti ini, sekarang Henok bertumbuh. Henok bertumbuh tanpa pengenalan akan Allah, kira-kira dia akan ajarin anaknya apa? Kalau kita lihat anaknya, Irat. Arti nama Irat itu pelarian, atau buronan, atau pembual. Ya, kita ini kan pelarian, kita ini kan buronan kan, pelarian kan, kayak hukuman yang diberikan kepada kakek Kain kan. Tapi kita bisa kok, bisa ini kita sekarang. Pembual itu melebih-lebihkan melebih-lebihkan sesuatu daripada aslinya, dilebih-lebihkan, dibanggain. Kayak misalnya penampilan luarnya, kalau dia keren ditampilin, atau apapun bisa dilebih-lebihkan, apapun bisa jadi bualan. Mungkin nama baiknya, mungkin kota bapaknya, atau bahkan tanda yang diberikan Allah kepadanya, pada keluarganya. Dalam kehidupan ini, yang paling penting itu adalah bagaimana teknik komunikasi. Mungkin dia berpikir seperti itu. Kalau kita komunikasinya bagus, bisa. Bagaimana kita dalam bisnis itu yang penting apa? Bagaimana caranya kita berkomunikasi agar bisa mendapatkan pelanggan? Bagaimana caranya kita bisa merayu apapun itu? Ketika Allah nggak ada, manusia itu hampa, kosong. Nggak ada kepuasan, nggak ada sukacita. Jadi bagaimana caranya manusia mengisi kekosongan itu? Banyak hal. Pertama-tama ngapain? Mempercantik diri. Kalau baca di Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidupnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Karena Allah nggak ada, maka yang akan kita usahakan adalah tenaga, pikiran, dan mulut kita. Yakobus 4 ayat 16 catat apa? Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Apa yang dijual dunia ini? Kalau manusia sama manusia ketemu, yang diobrolin apa? Bukankah manusia yang satu akan membual, dan yang satu juga akan membual, saling membual gitu. Padahal kehidupan manusia itu harusnya apa? Memuliakan Allah, mengedepankan nama Yesus. Kalau saya kutip dari buku satu, penulis tulis begini: kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang tidak terbungkus kepalsuan dan memamerkan diri sendiri sambil meninggalkan Allah. Kehidupan yang membual akhirnya menghasilkan apa? Irat ini kalau didik anak, anaknya menjadi apa? Mehuyael. Ini udah 4 generasi loh setelah Kain. Kain ajarin Henok. Mungkin ada baiknya, masih ada baiknya sedikit. Tapi kemudian Henok ajarin Irat, Irat ajakin Mehuyael, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Jejak kehidupan bersama Allah tuh makin hilang, makin hilang, makin hilang. Yang nempel apa? Tanda, tanda, tanda. Mehuyael itu arti namanya tuh orang yang dihapuskan Allah tanpa jejak. Kenapa bisa Irat kasih nama anaknya begitu jelek? Orang yang dihapuskan Allah tanpa jejak. Tanpa jejak sedikit pun loh. Kalau lihat dari akar kata Mehuyael, kata Maha, Maha itu sering dicatat di Alkitab, misalnya contohnya ya, waktu air bah, itu kata Maha dipakai. Waktu Tuhan bilang, hapuskan nama bangsa Amalek. Waktu itu bangsa Amalek mengejar orang Israel yang lagi jalan di padang gurun kan. Mereka bunuhin orang-orang yang tua atau orang-orang yang sakit yang ada di barisan belakang itu mereka bunuh-bunuhin. Terus Allah bilang apa? Hapuskan. Nah, jadi kata maha itu berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi atas penghakiman terhadap dosa. Kata maha ini dipakai. Tindakan mencuci, menghilangkan, menghapus noda-noda tinta pada pakaian, pada gulungan kulit. Nah itu maha itu menghapus. Dia kasih nama anaknya ini, dia hapuskan Allah tanpa jejak. Kenapa? Apakah dia benar-benar mau nggak ada hubungannya lagi sama Allah gitu?
benar-benar nggak ada hubungan sama Allah. Kalau kita lihat nama anak dari Mehuyael, Metusael itu dari kata mat ya, mat itu manusia, Seol itu neraka. Jadi bisa jadi mat Seol atau manusia neraka, atau bisa juga mat sama el. Mat sa el. Sa itu dari, el itu Allah. Manusia dari Allah. Jadi arti namanya itu bisa jadi manusia dari Allah atau manusia neraka. Jadi arti namanya itu nggak jelas. Yang mana manusia Allah, yang mana sih manusia Allah, yang mana manusia neraka itu mungkin ya kita harapkan yang terbaik. Mungkin Mehuyael kehidupannya itu kayak dihapuskan Allah. Mungkin di sini dia agak apa ya? Mungkin agak menderita mungkin sehingga dia berharapkan apa? Mengharapkan agar anaknya itu menjadi anak yang dari Allah. Tapi kalau kita lihat anak dari Metusael, kehidupan anak dari Metusael yaitu Lamek, kita bisa tahu apa? Metusael ini lebih ke manusia neraka. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi Lamek ini punya dua istri. Dari dua istri itu punya 4 anak. Dan istri-istrinya itu kayaknya tuh dengerin sama si Lamek nih. Arti nama Lamek tuh orang yang kuat atau penakluk. Siapa di dunia ini, terutama laki-laki yang nggak mau jadi orang yang kuat atau penakluk gitu. Pasti nggak ada kan yang nggak mau jadi penakluk kan. Nah, awalnya Kain, terus 6 generasi kemudian Lamek lahir. Ada orang memukul dia sampai bengkak, luka ringan, tapi dia bunuh. Bukan hanya dia bunuh, dia memamerkan dan sambil membanggakan perbuatannya itu kepada apa? Istri-istrinya. Hei istri-istriku, dengar nih. Hei Ada. Ada itu arti namanya tuh orang yang menghias dirinya. Atau kalau Zila itu nama arti namanya tuh bernaung di tempat yang apa ya? Bayangan, bernaung dalam bayangan. Kalau baca di buku diterjemahin tempat menyembunyikan maksud jahat. Nah, jadi perjanjian Tuhan yang sebenarnya dikasih kepada kakek moyangnya itu untuk apa? Untuk pengampunan ya. Minggu lalu kita bahas, itu diputar balik sama dia sesuka hati. Kalau coba ada yang bisa baca nggak? Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi pembalasan itu ada di tangan Allah. Tapi kalau bagi Lamek, dicatat apa di ayat 24? Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi dia tambah-tambahin lagi. Dia udah salah mengerti, yang dia pegang tanda itu dia salah mengerti, terus ditambah-tambahin lagi. Tanda itu kan minggu lalu kita bahas apa? Tanda pengampunan kan. Tapi dia nggak ngerti. Akhirnya Kain ngajarin anaknya ngajarin cucunya, terus sampai ke Lamek jadinya apa? Ketipu total. Bagi Lamek ini jadi apa? Sesuatu tanda spesial atau otoritas, posisi tinggi, sehingga atas tanda itu dia merasa dirinya di atas orang-orang lain. Posisinya lebih tinggi daripada orang lain. Kalau lihat anaknya Yabal itu arti namanya memimpin ya. Yabal itu pekerjaannya bapa dari semua peternak. Peternak-ternak yang diperjualbelikan. Yubal itu nih, Lamek mengambil istri 2 orang ya. Yang satu namanya Ada dan yang lain
yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yalubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Tubal Kain itu artinya meluap-luap. Tubal itu meluap-luap. Kain itu ya, Kain telah mendapatkan. Jadi meluap-luap, itu pandai besi dia. Kalau Yubal itu bunyi. Bunyi atau musik nama arti Yubal itu. Nah, sesuai namanya dia di bapa dari apa? Suling dan kecapi. Musik ya, alat musik. Mereka ini orang-orang hebat. Dapat gelar bapa loh, bapa peternak, bapa musisi, bapa pandai besi. Jadi kehidupan mereka di dunia itu pasti di zaman itu ya pasti sangat keren. Anak-anak mereka, keluarga besar mereka tuh pasti akan sangat keren kan. Tapi nggak dicatat. Selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mau renungkan, Kain meninggalkan Allah. Benar. Karena Kain kenal Allah. Ketemu Allah, beribadah kepada Allah, mendapatkan pewarisan iman tentang Allah. Meskipun demikian, Kain meninggalkan Allah. Kalau Lamek gimana? Lamek atau anak-anak Lamek? Apakah Lamek pernah meninggalkan Allah? Boro-boro. Apakah Lamek bisa meninggalkan Allah? Enggak. Kenapa? Karena memang dari awal tuh dia nggak pernah sama-sama dengan Allah. Nggak pernah kenal Allah. Tapi ironisnya dalam pernyataannya, seolah-olah Allah itu ada sama dia loh. Akhirnya setelah kehidupan Lamek dan anak-anaknya ini, Tuhan nggak catat lagi silsilah Kain. Selanjutnya seperti apa, nggak catat lagi. Tuhan putus di sini. Karena sehebat apapun manusia, jika enggak berhubungan sama Allah, Allah katakan apa? Itu kayak binatang. Kalau baca di Mazmur 49 ayat yang terakhir, 50 ya, kalau coba ada yang bisa tolong baca nggak? Mazmur 49 ayat 50. Kalau Indonesianya Saya baca ya. Mm-mm. Mazmur 9 ayat 21. Ayat terakhir 51. 21. Yang terakhir aja kan. Mazmur 49 ayat 21. Enggak, itu ayat terakhir itu manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Jadi walaupun penuh dengan kegemilangan, bapak ini, bapak itu, kalau nggak memiliki pengertian, katanya apa? Sama seperti hewan. Nah, di zaman Yesus, secara luar itu kelihatan mana yang orang Israel, mana orang kafir itu kelihatan. Dari penampilan luarnya kelihatan. Dari janggutnya, dari topinya, dari banyak hal ya. Nah, dari ciri-ciri fisik kelihatan. Nah, lebih daripada itu, yang mana imam, yang mana orang Israel biasa, orang Israel awam, itu juga kelihatan. Lewat apa? Lewat pakaiannya. Nah, ketika mereka beribadah di bawah izin dari bangsa Roma, pemerintahan Roma, walaupun mereka tunduk kepada orang Roma ya, tapi bagi orang Yahudi, mereka itu sebenarnya umat khusus Allah, umat yang percaya Allah. Sementara orang Roma sendiri apa? Itu orang kafir. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi itu yang murtad. Jadi karena kerasnya kehidupan di zaman itu dan nyamannya kehidupan orang-orang Yahudi yang memihak kepada orang Roma, kan penguasa di situ kan nyaman kan hidupnya kan, penguasa. Orang-orang Yahudi itu banyak yang murtad. Mereka ganti nama. Bahkan mereka sampai, kalau baca catatan Josephus ya, mereka tuh sampai mencoba untuk menghilangkan tanda-tanda sunat mereka. Bayangin, gimana caranya? Apa disambung atau gimana? Saya nggak ngerti. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang Israel yang demikian, itu dicap sebagai pengkhianat. Sebagai orang-orang yang meninggalkan Allah. Jadi dulunya umat Allah, tapi murtad.
meninggalkan Allah. Seperti itu yang terjadi ya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus katakan, mengenai Allah, kalian itu cuma dengar. Dan apakah yang kalian dengar itu sumbernya itu sumber dari orang yang kenal Allah, bukan? Kalau untuk membantu bayangkan ya. Lamek kalau belajar tentang Allah lewat Metusael, emang nyambung. Kalau dia bisa ketemu sama Kain, dia mungkin masih bisa belajar. Tapi kalau sama Metusael, sama Mehuyael, Irat, Henok, dia mau belajar apa? Kalau jadi di zaman Yesus tuh Yesus seperti ngomong, kalian ini sekarang itu belajarnya dari siapa? Kalau ini arti-arti namanya ya, ini saya rangkumin di sini nanti bisa dilihat di sharingan PowerPoint. Nah, Abraham itu sahabat Allah katanya. Abraham itu sahabat Allah. Dia kenal Allah. Dan Abraham itu mewariskan imannya dengan benar kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Tapi apakah pewarisan iman itu sampai ke kalian yang 2000 tahun? Jaraknya 2000 tahun loh, dari Abraham sampai zaman Yesus itu 2000 tahun. Apakah pewarisan iman itu sampai ke kalian atau enggak? Pengenalan yang benar itu sampai ke kalian atau enggak? Kayak Yesus ngomong, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Yesus ngomong seperti itu kan. Tapi mereka jawab apa? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, Allah. Yesus jawab, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku. Makanya percuma kalian bilang kalian anak Allah, atau kalian membanggakan diri sebagai keturunan Abraham. Apakah kalian tahu kenapa Abraham itu bisa jadi Abraham? Karena Abraham itu menerima firman Tuhan. Dan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Nanti inti dari buku 1 itu tentang Abraham. Tapi kalian melewatkan semua proses yang dialami oleh Abraham, tidak mau menerima firman, tidak mau menerima benih yang berasal daripada Allah, tetapi malah memilih menerima benih dari dunia. Makanya kalian itu, perbuatan-perbuatan kalian itu, hanya menampakkan karakter-karakter bapa kalian, yaitu siapa? Iblis. Dicatat, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Bukankah yang kalian pegang hanya apa? Tanda. Kami kan keturunan Abraham. Kami umat Allah. Kalian mengaku percaya Allah, tetapi kalian tidak mau menerima kebenaran. Akhirnya kehidupan kalian tuh berpusat pada apa? Dunia. Kalau kebenaran itu nggak masuk, bagaimana kalian bisa sadar kalau kalian itu musuh Allah? Itu sebenarnya yang mau Tuhan sampaikan. Mau Yesus sampaikan kepada mereka. Kalau baca di Yakobus, coba tolong baca Yakobus 4 ayat 4. Yang udah ketemu boleh tolong baca Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi di zaman itu, mereka ada dalam keadaan musuh Allah, tapi nggak ngerti, nggak sadar. Lamek sama Kain, itu jauh loh generasinya. Kain meninggalkan Allah, tapi Lamek, dia tidak pernah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena memang nggak pernah sama-sama dengan Allah. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari silsilah ini adalah silsilah Kain mengajarkan akhir dari kejatuhan iman orang kudus. Kejatuhan iman orang kudus. Ujung dari kehidupan Kain itu adalah Lamek dan anak-anaknya. Ternak itu perwakilan dari harta di zaman itu. Kalau orang banyak ternak, ya banyak harta. Jadi bapak dari orang yang memelihara ternak itu ngomongin bapak dari seseorang yang berhubungan dengan harta. Kalau berhubungan dengan harta, Yabal ini bapaknya. Yang paling topnya. Artinya apa? Ini bapak ekonomi. Dalam hal ekonomi, Yabal ini nomor 1. Musik, kalau lihat di bahasa aslinya, itu bukan alat musik yang dipakai untuk menunjuk kepada pujian kepada Allah, tetapi untuk kesenangan diri. Jadi Yubal ini adalah bapaknya atau ahlinya dari musik untuk kesenangan diri. Itu perwakilan dari apa? Entertainment. Hari ini kita ngomongnya entertainment. Bapak entertainment. Besi dan tembaga itu adalah hal yang sangat penting di zaman itu. Batas teknologi di zaman itu cuman zaman batu, zaman logam kan. Nah, yang bisa mengelola besi, yang bisa mengelola tembaga itu akan unggul. Karena lewat besi dan lewat tembaga banyak peralatan diciptakan. Peralatan pertanian, makin bagus peralatannya, makin banyak, makin mudah pekerjaannya, makin cepat pekerjaannya, makin tahan lama. Senjata juga. Jadi bapak tukang tembaga, bapak tukang besi itu ngomongin apa? Teknologi. Bapak dari teknologi. Naama itu perwakilan dari arti namanya itu ya nama itu cantik sekali gitu. Arti namanya itu menunjukkan, kalau baca di buku ya, arti namanya itu menunjukkan tentang kehidupan hedonisme, kehidupan kepuasan dunia malam gitu, gemerlap dunia malam. Jadi dari Kain berakhir kepada Lamek dan anak-anaknya, itu adalah menceritakan tentang ujung dari orang yang meninggalkan jalan iman, itu cuma keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Coba tolong baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Satu Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Seperti itu. Jadi orang kudus yang kehilangan iman, meninggalkan Allah, perlahan namun pasti menuju pada kehidupan yang dikuasai apa? Seluruh aspek kehidupannya itu yang dilihatnya itu tentang apa? Tentang hal ekonomi, tentang hal teknologi, tentang hal kenyamanan diri. Itu semua puncak dari
kejatuhan manusia. Makanya tidak lagi dicatat kehidupan setelah ini. Karena nggak ada lagi kehidupan yang lebih jatuh dari ini. Nggak ada lagi manusia yang lebih tertipu dari ini. Ini tertipu total. Hari ini di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, sekolah anak-anak kita, atau dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, atau dalam hari tua kita, dalam hal kita mendidik anak, bahkan dalam hal kita menjalani kehidupan iman, kehidupan di gereja, apakah kita mulai dengan meninggalkan Allah atau kita mulai dengan Allah? Kalau kita lihat kehidupan manusia di zaman sekarang ya, kita nggak usah ngomong orang beragama atau nggak beragama, orang Kristen atau enggak. Hampir nggak ada bedanya. Jejak cara kehidupan keturunan-keturunan Kain itu tuh, apakah kita bisa lihat di sekitar kita? Apakah ada? Apakah ada orang-orang yang kita kenal yang menjalani kehidupan yang seperti ini? Mungkin kita pernah dengar, atau jangan-jangan itu kita sendiri. Yang lagi dipegang itu apa sih? Allahnya kah atau tandanya? Apa yang kita mau hari ini? Kalau Pastor Sam bilang Allah itu jadi kayak apa? Mesin vending itu yang kita masukin duit, itu kita pencet Coca-Cola, terus Coca-Cola keluar. Fantanya keluar. Pocari Sweat. Jadi kita datang, kita kasih duit, kita bilang kita maunya apa gitu. Nah, jadi yang kita mau tuh Allahnya kah atau hasil dari Allah itu, efek dari Allah, efek dari percaya Allah itu buat aku apa? Nah, jadi secara luar ini cerita keluarga Kain sampai keturunan ketujuh ya, keturunan ketujuh Adam. Demikian sukses. Tapi lewat silsilah ini Allah hendak ngajarin akhir dari perjalanan hidup manusia yang meninggalkan Allah itu seperti ini. Puncak dari kejatuhan manusia itu seperti ini. Dulu saya pikir ya, orang yang jatuh dosa, paling jatuh tuh, paling bawah tuh tingkatannya apa? Menyembah iblis. Atau gereja iblis. Atau pakai salibnya kebalik, makan darah bayi gitu, pemuja setan gitu. Tapi puncak kehidupan kejatuhan manusia itu kapan sih? Saat seluruh peradaban manusia, hasrat setiap manusia, itu cuma mengalir menuju humanisme. Tujuan hidupnya itu cuma mencari nyaman, puas secara daging, sambil jatuh dalam dosa seksual. Nah, silsilah Kain ini menunjukkan atau menampakkan kehidupan yang diingini oleh semua orang yang nggak sadar akan kekosongan atau kehampaan. Akhirnya mereka berusaha ngisi kan, ngisi semuanya. Begitu gelap, begitu kacau. Akhirnya yang diributin cuma apa? Ekonomi lah, teknologi lah. Padahal semua itu hanya berujungkan maut. Dicatat di Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Di ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, nah ini mengerikan. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Allah biarin. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Pegang tanda, tapi pemfitnah. Buat apa?
pegang tanda, tapi penuh dengan tipu muslihat dan kefasikan. Buat apa? Lalu setelah dinyatakan seperti ini, kita jadi berpikir dong, apa harapan yang manusia miliki? Karena sejak zaman Yesus sampai ke kita, ini kita udah 2000 tahun juga loh. Apakah kita atau pandangan kita dalam hidup ini jangan-jangan apakah benar apa salah? Apa harapannya buat manusia? Nah, apakah Allah catat semua silsilah kain ini untuk mempermalukan manusia? Hanya untuk memperlihatkan dan mempermalukan manusia? Hei, kalian manusia orang-orang berdosa. Kalian tuh seperti itu. Terus lalu Allah diem, terus Allah pergi. Enggak kan? Pencatatan ini tuh enggak, pencatatan kejadian 4 tuh enggak berakhir di sini. Nah, kalau nanti kita belajar kejadian 5, itu kan silsilah Adam kan, yang dari Set terus sampai Nuh. Itu dirincikan, Adam punya anak Set punya anak siapa, terus dirincikan. Nah, tapi sebelum di kejadian 5, di kejadian 4 itu ditulis dulu. Setelah Tuhan mencatat semua silsilah Kain, sampai si Lamek bilang, akan dibalaskan 77 kali, Tuhan catat di ayat 25 sampai 26. Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Dicatat seperti ini. Tiba-tiba langsung lompat ngomongin tentang Adam yang punya anak baru yang kasih nama Set. Kenapa dikasih nama Set? Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain. Kalau bahasa aslinya itu Zera. Anak itu Zera. Bahasa Inggrisnya itu seed. Zera itu terjemahnya itu benih, biji, keturunan, keturunan, anak. Jadi yang dipakai itu zera, seed. Benih sebenarnya. Allah memberikan benih yang lain. Kalau kita balik ya, Allah telah mengaruniakan kepadaku benih yang lain, seed yang lain, sebagai ganti Habel. Kalau baca di Lukas 8 ayat 11, Yesus kasih perumpamaan kan, Yesus jelasin, inilah arti perumpamaan itu, benih itu adalah firman Tuhan. Benih ialah firman Allah. Jadi lewat pencatatan yang seperti ini, setelah catatan Kain terus sampai Lamek, setelah menunjukkan akhir kehidupan seorang yang meninggalkan Allah itu seperti ini, Allah itu seperti berkata, meskipun kamu jatuh total, bagimu aku berikan Set, benih yang lain. Kalau baca di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Set, benih yang lain. Bukan benih yang biasa ada di dunia ini. Bukan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan menampakkan dosa manusia, karena Tuhan mau selesain masalah dosa itu. Makanya dicatat di Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kata penulis, kita itu adalah orang yang selamanya berhutang kepada darah Yesus. Selamanya berhutang. Benih yang lain. Ketika benih itu masuk ke dalam pikiran-pikiran dan hati Lamek, benih yang selama ini dia terima, benih yang dia terima dari bapaknya, dari kakeknya, dari seluruh keturunannya, dan benih yang dia terima dari pengalaman hidupnya, tiba-tiba ada benih yang lain. Benar-benar lain. Benih itu datang dan masuk ke dalam hatinya, akhirnya apa yang terjadi? Kebenarannya itu tampak. Kebenaran terhadap dirinya itu tampak. Apa yang kebenarannya itu apa?
wah ternyata tanpa firman, aku tuh nggak pernah bersama dengan Allah. Itu Lamek akan sadar seperti itu. Dia akan sadar lebih lagi. Jangankan bisa pilih ya, mau jalan iman atau mau jalan ketidakpercayaan. Pilihannya aja tuh belum dapat. Selama ini pilihan dalam hidupku tuh cuma antara maut dan maut. Antara keangkuhan hidup yang satu lawan keangkuhan hidup yang lain. Keinginan mata yang satu, keinginan mata yang lain. Keinginan daging yang satu, keinginan daging yang lain. Nggak bisa bedain. Tapi ketika firman itu masuk, oh yang mana keinginan daging, yang mana keinginan mata, yang mana keangkuhan hidup, yang sejauh ini Lamek nggak bisa nggak bisa terdeteksi, itu langsung terlihat semua. Ketika dia ngobrol sama temannya, ketika dia ngomong, atau ketika dia melihat segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, atau dalam rumah tangganya, atau dalam hal apapun, dia bisa lihat apa? Wah, ini hal daging. Wah, ini hal roh. Lamek jadi benar-benar tahu membedakan mana hal yang di atas, mana hal yang di bawah. Kalau nggak ada pekerjaan terang yang menerangi hati manusia, nggak akan bisa. Makanya Yesus waktu dia datang, dia bilang, aku terang itu. Percayalah kepada terang itu, sewaktu terang itu lagi ada. Nah, Lamek akan mengerti dan akan sadar ini. Maka kemudian bagi Lamek pun akhirnya apa? Terbuka dua jalan. Jalan hidup menurut iman atau jalan ketidakpercayaan. Jadi dia seperti dikembalikan lagi di posisi Kain ketika dia pertama terima firman. Ini pun seperti cerita kita kan hari ini. Lewat kita terima benih yang lain, hasil dari terima benih yang lain, terima firman itu apa? Hasil dari terima itu doa. Dicatat di Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Waktu itu orang mulai berdoa. Kapan orang mulai berdoa? Waktu Enos lahir. Arti nama Enos itu manusia yang lemah. Hasil dari seorang mengenal firman adalah doa. Doa yang bagaimana? Doa yang lahir lewat kesadaran dan pertobatan yang dalam. Dicatat di Roma 7 ayat 24. Ini Paulus tulis ya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Terus di tempat lain dicatat begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Apakah Paulus itu orang yang sedang merendahkan diri atau sedang munafik itu? Apakah dia sedang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Oh, sama seluruh orang Yahudi, saya udah bandingin semua dosa dia sama dosa saya. Ternyata saya yang paling berdosa. Apakah seperti itu? Apakah dia pernah bandingin dirinya sama orang lain? Nggak ada waktu. Dia cukup menilai dan mengukur dirinya sendiri lewat firman. Lewat firman yang sejauh ini dia terima. Ketika manusia menerima terang, manusia bisa menjadi orang yang benar-benar bisa berdoa. Doa yang didasari oleh kebenaran firman. Bukan doa yang didasari oleh hal-hal daging. Kalau doa yang hal-hal daging itu dicatat di sini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bisa seperti ini. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, setelah Daud tidur sama Berseba ya, Nabi Nathan memberikan firman kepada dia.
Akhirnya setelah Daud terima firman, hasilnya apa? Nanti teman-teman baca deh, Mazmur 51. Baca Mazmur 51, ayat demi ayat, dan renungin setiap ayat. Di Mazmur 51 itu ya, berapa kali dia menyatakan dan berapa kali dia memohon di dalam doa itu. Doa seperti apa yang dia minta? Kalau kita benar-benar bisa merenungkan hati Daud ketika dia berdoa ini, kita pun akan bisa berdoa seperti ini. Dan kalau kita doa seperti ini, Tuhan pasti kabulin. Karena dicatat di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau Set ada, Enos ada. Apa yang dikehendaki, kamu akan terima. Kalau firman ada di dalam kita, kalau ada firman, kira-kira orang yang punya firman itu apa yang dikehendakinya? Apa yang dikehendaki dari orang yang punya firman, itu sangat berbeda dengan apa yang dikehendaki orang yang nggak punya firman. Ketika manusia tertipu dengan hanya fokus pada hal-hal baik yang ada pada dirinya ya, kan manusia itu kan ada hal baik kan, kayak misalnya nilai-nilai positif kita gitu. Kalau kita itu punya nilai positif, kita itu hanya akan fokus pada hal-hal yang positif itu. Maka segala sesuatu yang negatif atau segala kegelapan, segala ketidakpercayaan yang ada di dalam, itu tuh tersembunyi, mendekam di dalam diri kita. Jadi kalau ada sedikit saja dalam diri kita yang bagus, manusia tuh akan tertipu dan pikir apa? Bahwa hal yang kecil itu, itulah keseluruhan dirinya. Inilah aku tuh ya ini. Tanpa ada niat mau berbohong atau mau menutupi segala sesuatu yang jelek. Bukan. Bukan karena manusia tuh mau menilai dirinya secara berlebihan. Bukan. Tapi karena memang hanya mampu lihatnya begitu. Nggak cukup hikmat, nggak cukup sadar untuk bisa kalau kita bilang, nggak cukup firman untuk membelah daging dan sumsum, menyelidiki pikiran dan hati itu nggak cukup. Lamek itu nggak akan pernah ngerti atau nggak akan pernah sadar kalau dirinya itu jahat. Nggak akan. Nggak akan pernah sadar kalau dia itu selama ini itu nggak percaya pada Allah. Nggak kelihatan. Kita pun ada waktu di mana kita sendiri itu nggak sadar kalau kita tuh nggak percaya Allah. Tapi makin banyak kita terima firman, akhirnya apa? Makin banyak hal-hal yang di dalam diri kita yang keluar, yang tampak. Akhirnya apa? Makin jelas segala bentuk dosa-dosa yang selama ini tersembunyi, segala bentuk ketidakpercayaan selama ini tersembunyi, itu mulai kelihatan. Kita mulai sadar. Itulah yang disebut kasih karunia. Kalau dibaca ada yang bisa bantu baca Roma 5 ayat 20 nggak? Roma 5 ayat 20. 5 menit lagi ya. Ya, baik, saya baca ya. Oh. Roma 5 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Tanpa firman, kita nggak tahu apa yang ada dalam diri kita. Tapi lewat firman, kita tahu apa yang ada dalam diri kita. Semuanya kelihatan. Semua yang jelek itu kelihatan. Itu kasih karunia. Kok kalau semua yang jelek kelihatan itu kasih karunia? Ya karena segala sesuatu yang nampak itu terang. Kalau baca di Yohanes 3:20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tadinya nggak tahu, kalau nggak tahu bagaimana mau ngobatin. Tapi sekarang jadi tahu.
Kalau baca di Efesus 5 ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Akhirnya manusia terangnya apa? Taunya apa? Tadinya saya nggak tahu, sekarang tahu. Setelah tahu bagaimana? Benar-benar sadar bahwa aku tuh nggak bisa hidup tanpa Yesus. Benar-benar nggak bisa hidup tanpa menerima set firman. Benar-benar nggak bisa hidup tanpa kasih karunia. Aku manusia yang lemah. Enos. Lewat pencatatan demikian, Allah berfirman, untuk kehidupan manusia yang sedang mengikuti jalan Kain tanpa sadar, aku yang akan pisahin. Ketika aku berikan Injilku, ketika aku berikan Injil tentang Yesus, kalau baca di Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Aku akan melahirkan kamu lagi kembali dengan benih yang lain. Makanya Yesus ngomong, hei kamu harus lahir baru. Nikodemus bingung, hah? Lahir baru? Masa aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Dicatat di 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kesimpulannya, pada akhirnya lewat pencatatan silsilah Kain, yang hendak ditampilkan Allah itu apa? Lewat Kain dan Set, kehendak Allah itu adalah untuk menguduskan manusia. Dicatat di Efesus 5, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Sekarang pertanyaan terakhir ya, ini 1 menit, 2 menit terakhir, 2 menit terakhir. Apakah Lamek, kalau kita bayangkan ya, kita jadi Lamek nih. Kita punya anak raja ekonomi, raja teknologi, raja entertainment. Apakah kita mau dengan rendah hati, dengan sukacita menerima set benih yang lain? Hei Lamek, kamu nggak boleh membunuh orang karena dia memukul kamu sampai bengkak. Kalau dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Apakah Lamek bisa menerima benih yang lain? Benih sorgawi? Gak bisa kan? Dalam keadaan raja seperti itu, apakah manusia yang dalam penuh dengan segala sesuatu hal yang dunia bisa meninggalkan dunia? Maka kadang-kadang ya, Allah itu harus bagaimana? Allah itu harus memberikan kasih karunia khusus. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin Yabal, Yubal, Tubal Kain, Naama, yang ada dalam kehidupan si Lamek, Tuhan hancurin. Ekonominya Tuhan hancurin. Segala kenyamanan hidupnya Tuhan hancurin. Tuhan bikin susah. Sampai apa? Sampai hati Lamek itu remuk. Kehilangan semuanya, remuk, baru si Lamek bisa nanya, saya salahnya apa Tuhan? Saya harus ngapain? Saya harus berbuat apa? Kalau Mazmur catat ya, boleh tolong baca nggak? Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 51 ayat 17 coba.
51 ayat ayat 17. 17. Padahal engkau yang membenci, Itu 51, 51:17. Ya Tuhan, bukakanlah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kok salah ya? Bentar. berarti. Bukan. 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Itu tuh, jiwa yang hancur. Itu yang saya cari. Ketika Lamek dalam keadaan hancur, mungkin di saat itu dia bisa merendahkan dirinya. Sadar bahwa manusia itu akhirnya memang nggak bisa hidup tanpa firman. Nah, dicatat di Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita. Ini definisi kasih karunia. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Maka kadang-kadang Tuhan harus ngapain? Pukul kita. Di Ibrani 12 terus apa? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Nah, inilah yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita lewat Kejadian 4. Kalau kita ingat lagi pembahasan kita awal-awal, dicatat di Yesaya 46, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ketika saya membaca buku sejarah penebusan tentang Kain dan silsilah Kain, dan saya belajar ini, apa yang dicatat di Yesaya ini tuh benar-benar mengagetkan saya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku telah melaksanakannya juga dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Jadi dari awal Tuhan sudah catat semua tentang hidup saya. Akhirnya manusia nggak bisa ngomong, kami udah tahu, nggak bisa. Jadi ternyata di dalam semuanya ini ada banyak rahasia. Dan lewat buku sejarah penebusan, semuanya dibukakan kepada kita satu persatu. Nah, semoga lewat pembahasan tentang Kain dan keturunannya, kita dapat lebih memahami di mana posisi kita hari ini dan apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak?